Oke, hari ini kita lanjutkan lagi ke studi kasus ya. Studi kasusnya di sini adalah yang pertama, ada sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pengawas. Lalu pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi bisa juga beberapa bagian. Lalu paling tidak satu pegawai mendapat tugas proyek, tapi pegawai juga bisa libur atau bisa tidak mendapatkan suatu proyek. Oke. Yang pertama, langkah pertama adalah menentukan entitas. Di sini tadi kita lihat ada perusahaan, kemudian juga punya entitas bagian, kemudian entitas pengawas, dan juga entitas pegawai, dan juga ada entitas proyek. Ada 4 entitas ya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan relasi dengan matrik relasi seperti ini berupa tabel. Tadi kita punya bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Ini adalah entitasnya. Bagian ditugaskan, pegawai ditugaskan ke bagian. Nah, di sini juga entitasnya. Pengawas bagian dijalankan oleh pengawas. Pegawai pasti tergabung dalam bagian. Kemudian pegawai bekerja pada proyek. Pengawas menjalankan bagian, kemudian proyek dimiliki oleh pegawai. Kemudian setelah langkah yang kedua ini, berikutnya kita lanjutkan menggambar IRD sementara. Tadi kita tentukan dulu ada 4 entitas, ada bagian, pengawas, pegawai, lalu proyek. Bagian ini dijalankan oleh pengawas, kemudian bagian atau pegawai ditugaskan ke bagian, lalu pegawai juga bekerja pada proyek. Nah, ini adalah IRD sederhana. Langkah berikutnya mengisi dari kardinalitasnya. Contoh di sini masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas, berarti satu bagian satu pengawas, maka kardinalitasnya adalah 1 to 1. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian, berarti di sini 1 to 1 juga. Ya. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Berarti di sini many to many. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai, dan maka di sini many to many. Seorang pengawas bisa mendapat tugas 0 atau beberapa proyek. Oke, seperti ini. Selanjutnya langkah kelima adalah menentukan kunci utama dari keempat entitas tadi. Ada nama bagian, nomor pengawas, nomor pegawai, lalu nomor proyek. Dan yang keenam, menggambarkan IRD berdasarkan kuncinya. Karena ada dua relasi many to many tadi seperti yang kita contohkan di atas pada IRD sementara, yaitu antara bagian dan pegawai serta pegawai dan proyek, maka dibuat entitas baru bagian, pegawai, pegawai, proyek. Kunci utama bagian pegawai adalah gabungan nama bagian dan nomor pegawai. Kunci utama pegawai proyek adalah gabungan nomor pegawai dan nomor proyek. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kita buat dulu bagian ke pegawai, ini dia 1 to many, maka dia menjadi satu entitas baru. Bukan bagian pengawas ya, tapi ini bagian pegawai. Satu entitas baru, lalu di sini yang ditarik adalah yang di entitas yang baru ini adalah diambil dari primary key yang bagian dan juga primary key dari nomor pegawai. Ya. Ini 1 to 1, jadi dia tetap hanya satu, relationship-nya satu. Tapi dari bagian ke pegawai tadi kita punya relasi many to many. Ketika many to many, maka relasinya berubah menjadi satu entitas baru. Begitu juga di sini. Pegawai dengan proyek relasinya adalah many to many. Maka muncul satu entitas baru. Berisi apa entitasnya? Berisinya adalah primary key dari pegawai dan primary key dari proyek. Nanti di sini keduanya menjadi foreign key. Ya. Ibu anggap sudah paham. Lanjut. Setelah itu menentukan atribut yang diperlukan. Nah, kita sudah punya jadi bertambah 2 ya entitasnya tadi yang pengawas, bagian, pegawai, proyek. Sekarang menjadi 6. Pengawas, bagian, pegawai, terus pegawai proyek, lalu proyek. Ada
6 entitas, lalu tentukan atributnya apa saja. Nama bagian, di sini ada nama-nama pengawas dan nama-nama entitas, atribut-atribut yang diperlukan kira-kira apa saja. Nah, kemudian dari atribut tadi kita mulai mentransformasikan IRD ke dalam LRS. Kalau tadi di IRD atributnya masih dalam bentuk oval seperti ini. Nah, ketika kita mentransformasikan ke LRS, maka atributnya kita rubah dalam bentuk seperti ini. Tulis saja di bawahnya. Pengawas, nomor pengawas, nama pengawas. Ini dijalankan oleh nama bagian lalu nomor pengawas. Nama bagian. Di sini kemudian turunkan ke bawah nama bagian ini Forensky nomor pegawai nomor Forensky. Juga di sini turunkan di samping-sampingnya, tuliskan di sampingnya. Setelah transformasi terjadi seperti ini, di tahap transformasinya, kemudian baru kita tuliskan dalam bentuk LRS. Nah, seperti ini. Bagian atributnya hanya nama bagian. Pengawas atributnya adalah nomor pengawas dan nama pengawas. Bagian pegawai atributnya adalah nama bagian dan nomor pegawai. Bagian pegawai di sini nomor pegawai dan nama pegawai. Bagian pegawai proyek, nomor pegawai dan nomor proyek. Bagian proyek, nomor proyek dan nama proyek. Kalau sudah jadi LRS seperti ini, maka sudah selesai dari mulai pembuatan IRD dari awal sampai dengan terbentuk LRS. Seperti ini berarti sudah terlihat database yang dibutuhkan seperti apa. Ada 6 entity dengan masing-masing atribut-atribut yang ada di dalamnya. Oke, demikian untuk penjelasan IRD kali ini. Semoga bisa dipahami. Untuk yang ingin masih bertanya, boleh langsung posting pertanyaannya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.